Baik, saya akan memperkenalkan nama lengkap saya, Risa Madina Meta dengan NIM 20150010. Saya akan menjelaskan materi saya tentang fungsi, struktur dan fungsi membran sel. Pertama-tama kita akan masuk dalam pengertian membran sel. Membran sel atau membran plasma adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Selaput tersebut akan membatasi keberadaan sebuah sel. Selain itu, akan memelihara perbedaan pokok antara isi sel dan lingkungannya. Akan tetapi, membran sel itu tidak sekadar sebuah penyekat pasif saja. Yang kedua, fungsi membran sel. Membran sel memiliki peran penting pada makhluk hidup, antara lain adalah 1. Melindungi sel. Membran sel memiliki fungsi untuk melindungi sel. Fungsi ini merupakan fungsi paling utama dari membran sel. Membran sel akan melindungi keutuhan bagian dalam pada sel. Caranya adalah dengan membiarkan zat tertentu masuk ke dalam sel tersebut. Yang kedua, menyelubungi sel. Fungsi selanjutnya adalah membran sel adalah menyelubungi sel. Membran sel adalah selaput berkelanjut dan tidak putus. Membran sel akan memberikan batas sekaligus menyelubungi satu ruangan yang disebut kompartemen. Seluruh isi sel akan diselubungi oleh membran sel. Yang ketiga, interaksi antara sel. Membran sel ini bertanggung jawab terhadap interaksi antara satu sel dengan sel lainnya. Organisme yang memiliki banyak sel, alat-alat pada tubuh umumnya terdiri atas berbagai macam sel yang beragam. Sel-sel tersebut akan bekerja sama sehingga dapat menjalankan fungsinya secara keseluruhan. Yang keempat, mengatur pertumbuhan sel. Fungsi selanjutnya dari membran sel adalah sebagai pengatur pertumbuhan sel. Pengatur ini dilakukan melalui keseimbangan antara endositosis dan eksositosis. Di dalam endositosis, lipid dan protein akan dikeluarkan dari membran sel. Hal ini terjadi ketika saat internalisasi, sementara pada eksositosis, vesikel yang memiliki kandungan protein dan lipid akan menyatu. Hal itu terjadi dengan membran sel yang meningkatkan ukuran selnya. Yang kelima, transfer informasi. Membran sel juga memiliki peran dalam mentransfer informasi antara sel satu dengan sel lainnya. Di dalam membran terdapat sebuah reseptor. Reseptor adalah sesuatu yang mampu melakukan kombinasi dengan molekul tertentu dengan bentuk sesuai seperti yang selalu berkombinasi dengan sebuah substrat yang sesuai. Yang keenam, sebagai perantara zat. Zat terlarut yang ingin keluar akan diperantarai oleh membran sel. Hal ini yang membuat membran sel memiliki fungsi sebagai perantara. Kemampuan dari membran plasma meluluskan substansi tertentu supaya dapat masuk ke dalam sel atau keluar dari sel. Akan tetapi, akan membatasi pergerakan substansi tertentu yang disebut permeabilitas selektif. Sebuah membran dikatakan permeabel terhadap sebuah substansi tersebut. Yang ketujuh, pembawa reseptor. Fungsi selanjutnya dari membran sel adalah sebagai pembawa reseptor. Membran plasma akan membawa reseptor yang termasuk tempat pelekatan untuk zat tertentu yang telah berinteraksi dengan sel. Setiap reseptor disusun untuk mengikat zat-zat tertentu. Yang kedelapan, transportasi lintas. Membran sel salah satu bagian penting yang berkelanjutan dari kehidupan sel adalah membuang limbah serta mengambil nutrisi. Hal-hal tersebut harus membran sel. Substansi tertentu misalnya harus bergerak masuk ke dalam sel. Hal itu dilakukan untuk menyokong sel tersebut agar bisa tetap hidup. Yang kesembilan, penyediaan enzim. Di dalam membran
terdapat sistem enzim. Sistem enzim tersebut dinamakan adenyl siklase. Adenyl siklase berada pada hampir seluruh jaringan mamalia, kecuali pada sel darah merah. Aktivitas terhadap adenyl siklase akan menimbulkan perubahan ATP menjadi adenosin monosafosfatat siklik atau CAMP yang ada di dalam sel. Yang ke-10, memberi sinyal. Di dalam hal komunikasi sel dan persinyalan, membran sel juga memiliki peran penting. Membran memiliki kandungan dari beberapa protein yang tertanam sehingga dapat mengikat molekul yang ditemukan dari luar sel serta menyampaikan pesan ke dalam sel-sel. Yang ke-11, tempat berlangsung reaksi kimia. Fungsi selanjutnya dari membran sel adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia. Reaksi kimia tersebut terjadi di dalam sel. Terdapat banyak reaksi kimia yang dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan beberapa reaksi kimia diantaranya terjadi di dalam bagian membran sel. Yang ke-12 itu menjaga bakteri dan virus. Membran sel juga memiliki tugas untuk menjaga komponen-komponen sel supaya tetap terisolasi dari lingkungan luar. Komponen intraseluler dari lingkungan ekstraseluler yang sudah terpisah dari fungsi membran sel sudah membuat berbagai ancaman. Ancaman-ancaman tersebut dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Mungkin itu materi dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.